Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur teks editorial. Mari kita bahas. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Struktur teks editorial yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau reiteration. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh teks editorial dan bagaimana cara menganalisis strukturnya. Di sini ada judul artikel Gaya Hidup dan Kesehatan. Nah, di sini Ibu beri warna tulisannya yang untuk menandakan bahwa itu termasuk ke dalam pernyataan pendapat atau tesisnya ya. Bisa dilihat ini ada 2 paragraf. Yang pertama, kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Kemudian di paragraf keduanya, selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Nah, jadi 2 paragraf ini, paragraf 1 dan paragraf 2 ini termasuk ke dalam pernyataan pendapat atau tesis. Selanjutnya adalah bagian argumentasi. Bagian argumentasi pada teks tersebut di paragraf 3 dan paragraf 4. Untuk paragraf 3 yaitu berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Kemudian di paragraf 4-nya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun, seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Nah, jadi di paragraf ketiga dan paragraf keempat itu
argumen yang dapat mendukung tesis di paragraf 1 dan 2 sebelumnya. Jadi di sini dipaparkan berdasarkan data, kemudian apa saja fakta-faktanya yang dapat mendukung tesis atau pernyataan umum di paragraf 1 dan paragraf 2 sebelumnya. Ngerti ya? Nah, bagian terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Di teks tersebut, bagian penegasan ulang pendapat ada di paragraf terakhir atau paragraf 5, yaitu pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di penegasan ulang pendapat yang ada di dalam paragraf kelima ini menjelaskan ya. Jadi di sini bisa juga merupakan solusi dari permasalahan yang ada tadi di pernyataan pendapat, tesisnya sudah dijelaskan, kemudian didukung dengan argumen-argumennya yang mendukung tesisnya. Nah, di penegasan ulang pendapat ini dijelaskan, ditegaskan kembali bagaimana cara atau solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sampai sini sudah mengerti kan bagaimana cara menganalisis struktur teks editorial?